Hai Sobat Kepoin Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam Official. Simak video sampai akhir dan semoga bermanfaat bagi kita semua. And let's begin. Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjadi salah satu pintu kebahagiaan. Sebagai sunnah Nabi, pernikahan jelas memiliki banyak sekali ketentuan yang harus dipenuhi baik secara hukum negara maupun hukum agama. Secara hukum agama, nikah dasarnya adalah sunnah, tetapi dalam situasi dan kondisi tertentu hukum menikah dapat berubah-ubah. Bisa menjadi mubah, makruh sampai dengan haram. Mahram merupakan orang yang di dalam syariat Islam haram untuk dinikahi selamanya, baik karena keturunan, persusuan, dan pernikahan. Saudara kandung merupakan mahram sebab keturunan, sehingga seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menikahi saudara kandungnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 23, "Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan persusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka jika seseorang menikahi saudaranya, maka pernikahan tersebut tidak sah menurut kesepakatan ulama. Jika mereka melakukan hubungan suami istri, hukumnya haram. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Hasan Basri, Jabir bin Zaid, Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Ishaq ibnu Abi Khaisamah, dan Imam Ahmad. Berikut hukum pernikahan sedarah. Tidak sah pernikahannya. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menjelaskan, jika keduanya tetap melakukan pernikahan sedangkan mereka mengetahui bahwa pernikahan di antara saudara kandung dilarang dalam Islam, maka akad yang dilakukan tidak sah secara hukum Islam, dan keduanya layak untuk menerima hukuman seperti hukuman seorang yang berzina. Hal ini dikatakan oleh Imam Ahmad ketika beliau ditanya tentang hukum seseorang yang menikahi saudara kandungnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 23 memuat hukum pernikahan sedarah yang secara tegas melarang adanya perkawinan inses. Poin-poin hukum yang tercantum dalam ayat tersebut ialah melarang pernikahan anak laki-laki dengan ibu kandung, melarang pernikahan ayah kandung dengan anak perempuan kandung, melarang pernikahan antara saudara kandung laki-laki atau perempuan, melarang pernikahan antara keponakan dengan bibi atau paman kandung, saudara kandung ayah atau saudara kandung ibu, melarang pernikahan dengan ibu susuan dan saudara sepersusuan, melarang pernikahan antara menantu dan mertua, melarang pernikahan dengan anak tiri kecuali belum pernah berhubungan dengan ibu si anak dan sudah bercerai, menikahi dua orang saudara kandung sekaligus, dihukumi selayaknya orang berzina. Dosa zina masuk dalam kategori dosa besar, perbuatan keji, serta seburuk-buruknya jalan yang ditempuh oleh manusia. Tidak hanya dimurkai Allah, perzinahan juga kerap dianggap meresahkan masyarakat. Dalam Islam, zina adalah perbuatan keji yang dilakukan oleh pria dan wanita.
yang melakukan hubungan seksual atau persetubuhan di luar ikatan nikah. Perbuatan yang haram dan terkutuk bagi Allah, bahkan untuk umat Islam mendekatinya saja dilarang. Wakil Ketua MUI Yunahar Ilyas menegaskan, ketika pernikahan tidak sah, tentu pasangan tidak punya hak-hak menikah yang telah ditentukan di dalam Islam. Walau diberikan surat nikah, pernikahan sedarah sama dengan berzina. Penyebab anak lahir cacat. Pernikahan sedara bisa menyebabkan anak lahir cacat, baik secara fisik maupun psikologis, bahkan tingkat kecerdasan yang rendah. Salah satu penelitian menyebutkan 40% anak hasil hubungan sedara yang memiliki pertalian darah dekat akan membuat anak lahir dengan cacat fisik, sehingga defisit intelektualitas yang parah. Ada beberapa risiko yang bisa terjadi dari anak hasil pernikahan sedara. Seperti dilansir oleh idtheasianparent.com, dampak yang bisa terjadi pada anak hasil pernikahan sedara ialah menderita cacat lahir serius, seperti kelainan jantung bawaan, kaki bengkok, bibir sumbing, hingga Down syndrome, gangguan mental pada anak, kelainan resesif autosomal yang diakibatkan adanya penyatuan dua gen abnormal, cacat fisik, gangguan intelektualitas yang parah, tingkat pertumbuhan yang lambat, kanker, sistem kekebalan tubuh yang lemah, hingga rawan jatuh sakit. Berisiko tinggi mewarisi penyakit yang diderita ibunya atau ayahnya, badan kerdil, berat lahir rendah, dan kematian bayi. Na'udzubillah, 14 abad yang lalu Al-Quran sudah mewanti-wanti dan melarang keras hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sedara. Al-Quran sangat ketat dan jelas merinci siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi. Semoga kita semua bukan termasuk orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.